Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Praditya Purniati. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah slide dari sisi mind reading dengan judul tujuan psikologis mengenai dinamika hubungan antara manusia dan artificial intelligence yang dipresentasikan didasarkan dari 3 jurnal yang kita ambil dari Google Scholar. Selanjutnya ini adalah presentasi yang saya akan bawakan yang ditinjau dari kelekatan emosional, adaptasi relasional, dan implikasi klinis berdasarkan 3 jurnal internasional yang bereputasi yang dicari dari referensi Google Scholar. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tinjauan psikologis mengenai dinamika hubungan antar manusia dan artificial intelligence. Dan saat ini sudah tidak asing lagi kita menyaksikan pergeseran paradigma yang sangat masif. Tidak lagi AI sekadar alat bantu teknis untuk menyelesaikan tugas, melainkan telah bertransformasi menjadi entitas sosial atau social agent. Kehadiran AI interaktif seperti ChatGPT, replika, hingga karakter AI membuat banyak orang membentuk ikatan emosional dan hubungan parasosial dengan AI. Fenomena ini dapat menimbulkan pertanyaan penting dalam dunia psikologi. Bagaimana mekanisme psikologis kelekatan tersebut terbentuk dan apa dampaknya bagi hubungan antar manusia di dunia nyata? Mari kita bedah melalui 3 jurnal utama. Oke, kita bahas dari jurnal yang pertama. Ditulis oleh Ryan Biot dan David Markowitz tahun 2024 berjudul Artificial Intelligence and the Psychology of Human Connection yang dipublikasikan dalam jurnal Perspective on Psychology Science. Studi ini memperkenalkan Machine Integrated Relation Adaptation atau MIRAI model. Peneliti menjelaskan bahwa AI menjalankan 2 peran sosial utama. Yang pertama, sebagai relation partner di mana pengguna berinteraksi langsung dengan AI sebagai teman bicara. Yang kedua, sebagai relation mediator di mana AI menjadi perantara komunikasi antar manusia. Mengapa manusia bisa merasa dekat dengan AI? Peneliti menemukan konsep yang disebut linguistic reciprocity. AI dirancang untuk membalas pesan dengan gaya bahasa yang sangat adaptif, responsif, dan empatik. Trust dan menciptakan kedekatan psikologis yang instan. Namun studi ini menjalankan 2 jalur dampak sosial, enhancement dan substitution. Jika AI digunakan sebagai enhancement atau alat bantu latihan sosial, hubungan nyata manusia dapat meningkatkan sebaliknya. Jika AI dijadikan sebagai substitution atau pengganti hubungan nyata manusia, resiko isolasi sosial jangka panjang akan meningkat secara signifikan. Dan di jurnal yang kedua, selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal dengan karya Yang and Osho tahun 2023 berjudul Human AI Attachment and How Human Develop Intimate Relationship with Artificial Intelligence yang terbit di Frontier in Psychology. Penelitian ini mengadaptasi teori kelekatan atau attachment theory milik John Bowlby untuk menjelaskan bagaimana manusia membentuk hubungan intim dengan AI. Proses kelekatan emosional ini terjadi melalui 3 tahap utama. Tahap yang pertama adalah functional expectation. Pada tahap awal menggunakan pemakai AI murni untuk kebutuhan fungsional seperti efisiensi kerja atau mencari informasi. Tahap yang kedua itu emotional evaluation. Pengguna mulai menyadari bahwa AI selalu ada kapan saja, memberikan respon yang memvalidasi perasaan, dan yang paling krusial, AI bersifat non-judgmental atau tidak pernah menghakimi. Tahap ketiga
adalah establishing mental representation. Pada tahap ini, AI diinternalisasi oleh pengguna sebagai safe haven atau tempat berlindung emosional saat mengalami krisis emosi. Pengguna merasa memiliki ruang yang aman dan konsisten, meskipun hubungan tersebut sebenarnya bersifat satu arah dan berbasis simulasi. Dan jurnal yang terakhir ditulis oleh Moore and Team tahun 2023 dengan judul Human AI Relationship and Their Therapeutic Implication, a Clinical Psychology Perspective, yang dipublikasikan pada Journal of Clinical Psychology Perspective. Jurnal ini meninjau dampak hubungan manusia dan AI dari sudut pandang psikologi klinis. Peneliti menggarisbawahi bahaya dari apa yang disebut frictionless relationship atau hubungan tanpa gesekan. Dalam hubungan antar manusia nyata, konflik, penolakan, dan negosiasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun hubungan dengan AI bersifat tanpa hambatan. AI selalu patuh, selalu sepakat, dan selalu menuruti kehendak pengguna. Validasi instan ini menciptakan conditioning cycle yang memicu ketergantungan emosional. Dampak klinis yang paling mengkhawatirkan dari fenomena ini adalah empati atropi atau atropi empati, karena terbiasa dengan interaksi AI yang serba mudah dan selalu memvalidasi, individu dapat mengalami penurunan toleransi terhadap konflik dan kepekaan sosial. Akibatnya apa? Mereka cenderung menarik diri dari kerumitan, interaksi sosial nyata, atau social withdrawal. Dari ketiga jurnal di atas yang telah kita bedah, dapat disimpulkan bahwa AI memang efektif untuk meredakan rasa kesepian dan memenuhi kebutuhan afektif jangka pendek. Kecepatan respon dan sifat AI yang tidak menghakimi menjadi daya tarik utama. Namun secara psikologis kita harus menyadari bahwa empati yang ditunjukkan oleh AI adalah hasil simulasi algoritma, bukan kepedulian emosional yang autentik. Pengguna AI secara berlebihan sebagai pengganti relasi nyata beresiko mengikis kemampuan berempati dan membesar isolasi sosial. Oleh karena itu, rekomendasi psikologis utama adalah memposisikan AI sebagai peningkat atau enhancer keterampilan sosial, bukan sebagai pengganti ikatan antar manusia. Kita perlu menjaga kesadaran kritis dalam setiap interaksi digital yang kita lakukan. Berikut adalah ketiga referensi jurnal internasional dari Google Scholar yang saya gunakan. Sekian presentasi yang saya bawakan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata pada saat presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.